Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jaya Traveling, jasa wisata hemat di Bali dan sekitarnya. Oke, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Hari ini di video kali ini Jaya Traveling akan berbagi sedikit tips untuk teman-teman khususnya mula bisnis tour and travel. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang 10 tips akurat dan 10 tips hemat, murah, dan bagi saya luar biasa. Sudah saya jalankan, sudah saya praktekkan. Inilah 10 tips menjalankan bisnis travel terutama bagi pemula. Oke, saya yakin sekali di luaran sana teman-teman, khususnya bagi teman-teman semua yang ingin menjalankan tour and travel, bingung untuk memulai dari mana, mau jualan seperti apa, mau masarin seperti apa. Banyak hal pertanyaan yang masuk di situs saya, terutama bagi teman-teman yang lagi berjuang atau lagi ingin memulai bisnis tour and travel. Oke teman-teman, semoga dengan video kali ini teman-teman khususnya yang pemula atau ingin menjalankan bisnis tour and travel dari awal, setelah melihat video saya kali ini, semoga teman-teman semua menjadi lebih semangat lagi dan lebih mempunyai imajinasi yang lebih maju dan kedepannya semakin sukses sesuai harapan teman-teman semua, khususnya untuk pelaku bisnis tour and travel. Oke, langsung saja teman-teman. Ini tip yang pertama dari saya adalah jadikanlah rumah atau kontrakan menjadi kantor. Itu salah satu tips untuk menjalankan bisnis tour and travel dengan biaya yang sangat murah. Nah, kenapa rumah atau kontrakan menjadi kantor? Logikanya teman-teman, seandainya teman-teman semua yang ingin menjalankan bisnis tour and travel terkendala dengan keuangan atau terkendala dengan modal, otomatis teman-teman semua pasti tidak bisa menyiapkan tempat atau ruko atau tempat yang besar untuk kantor usaha atau kantor bisnis tour and travel. Teman semua, saya sarankan tip yang pertama, rumah atau kontrakan menjadi kantor utama bisnis tour and travel. Seiringnya waktu, suatu saat kalau bisnis tour and travel teman-teman semua sudah mulai membesar, silahkan mau pindah atau membuat tempat yang lebih besar atau menyewa ruko dan lain sebagainya. Kedua, peralatan yang menunjang kerja kita di bisnis tour and travel, yaitu komputer, laptop, atau HP, itu sudah cukup. Nah, tinggal beberapa alat yang bisa teman-teman tambahi seperti printer, internet seperti kuota. Saya sarankan ambil paket wifi yang sifatnya bayar bulanan. Nah, itu untuk menghemat teman-teman. Jadi tip yang kedua itu siapkan komputer bagi teman-teman yang mempunyai komputer, atau laptop bagi teman-teman yang tidak punya komputer melainkan punya laptop, atau tidak punya laptop, tidak punya komputer, hanya mempunyai HP, cukup. Tinggal isi kuota, tersambung dengan internet, sudah bisa untuk beriklan dan menjalankan bisnis tour and travel. Yang ketiga, tip bisnis tour and travel saya sarankan yaitu membuat nama travel. Nah, saya sarankan membuat nama travel, tour and travel, janganlah ribet. Buat nama bisnis tour and travel sesimpel mungkin. Gunanya apa? Banyak sekali manfaatnya teman-teman. Jadi seandainya Anda bisnis di bidang jasa, membuat nama yang ribet diingat oleh calon customer teman-teman semua, saya yakin bisnis teman-teman semua jarang laku atau jarang diingat, terutama untuk customer baru.
Nah, seandainya kalau teman-teman semua membuat nama bisnis atau nama bisnis tour and travel itu sangat mudah diingat, simple, saya yakin setiap teman-teman iklan dimanapun tempatnya, dan customer calon-calon pelanggan teman-teman semua melihat, mendengar, atau membaca sepintas saja pasti ingat dengan nama bisnis tour and travel teman-teman semua. Itu manfaat dari nama travel yang sangat simple dan gampang diingat. Yang berikutnya, buatlah kartu nama. Nah, kartu nama seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini kartu nama saya. Jadi kartu nama di bidang bisnis tour and travel ini sangat penting sekali, terutama untuk menunjang lebih majunya bisnis kita, bisnis tour and travel kita. Jadi dimanapun teman-teman berada, kartu nama ini bisa teman-teman sebar dikala teman-teman lagi jalan-jalan keluar kemanapun juga. Gunanya suatu saat orang yang sudah mengantongi kartu nama teman-teman semua, jikalau butuh liburan di tempat tertentu, terutama di tempat jasa tour and travel teman-teman semua, otomatis dia akan mengingat teman-teman karena pernah bertemu atau pernah bercerita bersama di saat waktu itu. Nah, berikutnya buatlah brosur. Brosur ini penting teman-teman. Brosur ini seperti ini sangat penting sekali. Nah, tidak harus teman-teman membuat brosur sendiri dengan biaya yang lumayan mahal. Saya sarankan teman-teman cukup kerjasama dengan beberapa tempat wisata yang ada di sekitar teman-teman semua. Nah, setelah teman-teman sudah bekerja sama dengan mereka, teman-teman pasti bisa dikasih atau boleh meminta beberapa brosur untuk teman-teman pakai beriklan atau mengenalkan jasa tour and travel teman-teman semua. Nah, berikutnya selain brosur kartu nama, alangkah baiknya teman-teman membuat stempel untuk legalitas atau untuk kepercayaan calon pelanggan teman-teman semua. Dan buatlah spanduk. Spanduk tidak harus besar, cukup orang mengenal bahwa di sini ada kantor atau layanan office untuk jasa bisnis tour and travel. Hanya itu aja, hanya sekedar masyarakat atau calon pelanggan teman-teman semua tahu bahwa di tempat tinggal teman-teman semua ada kantor jasa tour and travel. Itu tip yang keempat. Berikutnya yaitu tip yang kelima, buatlah website travel. Penting, sangat penting teman-teman. Karena apa? Website tour and travel itu mewakili situs kita atau situs jejaring kita skala internasional. Bisa teman-teman iklankan lewat manapun juga, prabayar atau gratisan itu bisa. Nah, gunanya situs website travel itu zaman sekarang itu masih luar biasa menunjang untuk omset teman-teman semua. Nah, tinggal teman-teman semua mengolah skill gimana caranya teman-teman mengenalkan bisnis tour and travel teman-teman semua melalui situs website. Nah, kali ini saya tidak membahas lebar tentang bagaimana cara kita mengiklankan dan lain sebagainya. Tutorialnya atau cara-caranya di luar sana sangat banyak untuk mengenalkan bisnis kita melalui situs website. Oke. Berikutnya yang nomor 6, bisnis tour and travel yang nomor 6 yaitu manfaatkan sosial media teman-teman. Nah, di zaman sekarang sosial media saya yakin sekali tidak asing bagi teman-teman semua, khususnya pecinta sosmed dan lain sebagainya. Nah, di situasi sekarang teman-teman, selain website, sosial media itu sangat mendongkrak omset kita. Bahkan menurut saya sosial media itu lebih cepat daripada website. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Setelah saya mengetahui, mendalami beberapa situs sosial media, dan saya mencoba mengenalkan beberapa situs saya melalui sosial media, ternyata peningkatannya daya masyarakat mengenal situs saya itu lebih cepat. Karena apa? Mayoritas orang yang saya tahu dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas
itu bisa menggunakan beberapa aplikasi sosial media, contohnya Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, sayang sekali kalau beberapa situs sosial media itu tidak teman-teman pergunakan untuk berbagi cerita, berbagi informasi, dan sebagainya. Nah, jikalau beberapa sosial media itu teman-teman mengerti cara menggunanya, mengerti untuk menangkap peluangnya, saya yakin pasti bisa mendorong omset yang jauh lebih besar dari situs website. Dan yang luar biasa, jika situs sosmed kita pelajari dengan kemampuan kita, biayanya itu tidak semahal situs-situs yang lain, teman-teman. Nah, itu saya sudah mencoba. Oke, lanjut. Tip menjalankan bisnis tour and travel yang ketujuh, yaitu pelajari paket wisata murah punya agen-agen besar atau punya agen-agen ternama di luar sana. Kenapa begitu? Nah, khususnya bagi teman-teman yang pemula, yang belum bisa membuat paket wisata di tempat-tempat teman-teman tinggal, otomatis teman-teman mau tidak mau harus bekerja sama dengan beberapa agen ternama di luar sana. Guna apa? Satu, untuk mempelajari. Dua, untuk mengasah kemajuan bisnis tour and travel teman-teman semua. Nah, setelah teman-teman semua sudah bisa mempelajari paket-paket yang standar, paket-paket yang simple, paket-paket yang murah, di situ teman-teman jangan mengambil keuntungan lain, melainkan ambil ilmunya. Gunanya apa? Untuk kemajuan bisnis tour and travel teman-teman sendiri. Nah, bagi saya dulu sebelum bisa membuat bisnis tour and travel atau belum bisa membuat paket-paket wisata, saya juga menjalani seperti itu. Saya kerjasama di beberapa travel agent. Saya mengambil beberapa paket-paket simple, saya pelajari dan saya jual, saya iklankan di sana sini, salah satunya di sosmed. Dan setelah paket-paket itu laku, di situ saya mau tidak mau harus terjun ke lapangan. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan, untuk mencocokkan dari semua itinerary yang ada di paket yang saya jual. Gunanya untuk mengetahui jumlah-jumlah pengeluaran atau jumlah-jumlah hitungan keuangan paket yang sudah saya jual. Nah, setelah saya tahu, lambat tahun, saya catat dan akhirnya saya sudah bisa membuat paket wisata sendiri dan bisa saya jual sendiri sampai saat ini. Tip yang nomor 8, yaitu setelah teman-teman mendapatkan paket-paket simple, paket-paket murah dari travel agent lain di luaran sana, berikutnya teman-teman harus menjual paket-paket tersebut. Nah, mengenalkan paket-paket yang sudah teman-teman ambil itu tidak seribet atau sesusah yang teman-teman pikirkan. Cukup teman-teman merubah pola pikir, contohnya memanfaatkan situs sosial media dan lain sebagainya. Nah, di situ paket-paket bisa teman-teman perkenalkan di beberapa situs sosial media atau sosmed, seperti halnya Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, tip menjalankan bisnis tour and travel yang berikut yaitu nomor 9, maksimalkan pelayanan teman-teman semua. Karena apa? Itu salah satu kesuksesan di bidang bisnis tour and travel, terutama di bidang jasa. Jikalau pelayanan teman-teman kurang maksimal, kurang memuaskan untuk pelanggan, saya yakin pelanggan teman-teman semua, khususnya pelanggan jasa teman-teman semua, hanya satu kali memakai jasa teman-teman. Nah, jikalau saya boleh bertanya, pilih mana? Mencari pelanggan atau mempertahankan pelanggan? Susah mana? Nah, saya yakin sekali, menurut saya itu sangat susah mencari pelanggan daripada mempertahankan pelanggan. Nah, seandainya pelayanan teman-teman itu maksimal luar biasa bagus,
otomatis pelanggan teman-teman semua itu pasti setia dengan jasa teman-teman. Nah, dari pelanggan yang ada itu, yang kabar baiknya, rekomendasinya teman-teman. Seumpama teman-teman berhasil mempertahankan pelanggan teman-teman semua karena pelayanan yang luar biasa bagus, otomatis lambat laun rekomendasi yang akan teman-teman terima dari semua pelanggan teman-teman itu luar biasa teman-teman. Daripada kita susah-susah mencari pelanggan baru, mending kita menjaga hubungan dengan baik pelanggan kita, yang kita tunggu adalah rekomendasinya. Nah, itu manfaat dari menjaga atau memaksimalkan pelayanan kita yang lebih baik lagi. Oke, tip yang nomor 10 yaitu kita bisa gabung ke asosiasi travel agent besar atau komunitas travel agent besar di luaran sana. Gunanya apa? Kita berbagi cerita, kita berbagi ilmu. Disitulah teman-teman bisa cepat berkembang dan bisa cepat sukses untuk menjalankan bisnis tour and travel teman-teman sendiri. Nah, di luaran sana banyak sekali komunitas travel agent besar atau asosiasi resmi tour and travel besar di luaran sana. Untuk kali ini saya tidak bahas bagaimana caranya untuk kita menemukan komunitas dan bagaimana cara bergabung di asosiasi. Next time ya teman-teman, di video berikut saya akan membuat video tentang seperti itu. Nah, itulah 10 tips sukses menjalankan bisnis tour and travel mulai dari awal. Terutama bagi teman-teman yang baru ingin memulai bisnis tour and travel, janganlah mempersulit diri guna menghambat semangat teman-teman untuk menjalankan bisnis tour and travel. Nah, permudah diri sendiri aja untuk menjalankan bisnis tour and travel. Karena apa? Kalau teman-teman tekun, yakin, dan mempunyai pemikiran simpel, saya yakin bisnis tour and travel teman-teman semua cepat akan maju dan sukses. Oke teman-teman, hanya itu 10 tips sukses menjalankan bisnis tour and travel mulai dari awal. Oke, semoga dari video kali ini, setelah teman-teman melihat video saya ini dari awal sampai selesai, semoga bisnis tour and travel teman-teman mulai, semoga cepat sukses sesuai harapan yang teman-teman inginkan. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.